DPD DPC Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Sini Bu, sini Bu, sini. Saya nama Ibu Februo, tinggal di Kota Serang. Khususnya di Perumahan Persada Bangsa. Baru dilantik tanggal 8 Agustus 2022, belum genap 1 bulan ya. Belum genap 1 bulan. Pasca pelantikan perlu juga kami sampaikan report atau progres dari kepengurusan organda Kota Serang ini. Kami Pak Ketua sudah melakukan pekerjaan yang pertama. Kami sudah melakukan audiensi dengan Dinas Perhubungan di Kota Serang. Kami juga sudah melakukan audiensi dengan Polres Kasat Lantas Polres Serang Kota, juga dengan Dishub Provinsi Banten. Dan rencana ada 3 agenda lagi audiensi yang belum dijawab dengan Wali Kota dan Ketua DPRD Kota. Kenapa kami melakukan audiensi? Dalam rangka pemetaan persoalan transportasi di wilayah hukum Kota Serang. Untuk sementara kami laporkan kepada kawan-kawan dan kepada ketua, wabil utus kepada ketua. Sebenarnya kalau bicara transportasi ini, kalau ini perspektif saya, lagi-lagi kita sebagai pengurus DPC, nggak tahu kalau DPC yang lain, saya bicara DPC Kota Serang ini kan kehilangan dokumen-dokumen, Berkas. kertas. Jadi kami harus bekerja ekstra siang malam untuk melakukan pendataan anggota Dari nol lagi. dari nol. Dan alhamdulillah 2-3 minggu ini kami berjalan sudah mendapatkan 634 pemilik kendaraan. Pemilik kendaraan. Sebagaimana pembicaraan kita terdahulu bahwa di wilayah hukum Kota Serang pun yang memiliki kendaraan angkutan barang kita data. Kita data, artinya baik PT, CP maupun PD kita data. Dan sekarang sampai dengan hari ini pun kita sedang berjalan. Cuman ada problem di Kota Serang, khususnya perlu kami sampaikan ke kawan-kawan biar tahu bahwa Saudara Haji Madurib masih melakukan pungutan liar, dan karcisnya pun sudah kita kumpulkan, dan nilai karcisnya itu nilai Rp5.000, yang sebenarnya bukan ranah pekerjaan organda karena dia mengut parkir. Jadi setiap kendaraan truk yang parkir di wilayah Pasarau itu kena karcis 5.000. Dan bukti itu kita sudah kumpulkan ada 8 karcis. Dan kita akan terserah Pak Ketua nanti mau diapain itu. Apakah kita mau proses hukum sesuai undang-undang hukum pidana atau mau seperti apa gitu. Itu nanti minta solusi dari Pak Ketua. Terus selanjutnya untuk teman DPC Kabupaten Tangerang, saya ini di Kota Serang kemarin itu menegur Dishub. Kenapa kita tegur? Karena yang membuat kemacetan di terminal Pakupatan itu adalah angkot merah putih. Setelah kita lakukan investigasi di depan Pongwon, di depan Nikomas, dan di depan terminal maupun di belakang terminal, ternyata yang kita dapatkan 1.144 angkot Balaraja Serang nyaris tidak ada surat, apalagi trayek ya. STNK saja mereka nggak punya. Artinya bahwa hari usaha di Kota Serang, giliran duit dibawa ke Jakarta. Kenapa saya bilang dibawa ke Jakarta? Itu pemiliknya rata-rata koperasi. Mulai dari koperasi angka 5, koperasi AJM, dan lain sebagainya. Dan kemarin kita lakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan. Kita sebarkan di setiap supir supaya mereka mentaati aturan.
Yang kita dapatkan itu mereka lari. Ya, maksud kita apa? Ketika mereka trayeknya habis atau tidak kill, mereka lari ke Organda, harapan kita. Tapi faktanya hari ini sudah seminggu kita tunggu, ternyata mereka enggan untuk melakukan itu. Ini sebuah problematika di satu sisi, di sisi lain kita juga dilema. Problem di tubuh Organda sendiri bahwa mereka secara otomatis tidak mau menjadi anggota Organda. Itu satu. Dilemanya ketika mereka Kasat Lantas Kota Serang ataupun Kabupaten Serang ataupun provinsi melakukan razia besar-besaran, gitu kan? Mereka minta tolong, minta perlindungan hukum ke Organda. Dan kami sudah mengantongi puluhan surat permohonan perlindungan hukum yang notabene seharusnya kan ke kepolisian. Mereka minta di backup ke kami supaya tidak ada lagi razia di jalan. Itu satu sisi. Di sisi lain mereka mengeruk keuntungan, mencari uang, tapi dengan cara-cara yang ilegal. Gitu. Yang lebih sadisnya lagi, kawan-kawan, ini Pak Ketua, yang lebih sadisnya itu di bawah lembaga berbadan hukum, mobil bodong dikreditkan. Ya, supir ini kredit Pak tiap bulan, Pak Ketua. Setor. Ada yang 2.400.000, ada yang melihat kondisi kelayakan kendaraan, ada yang 3 juta dan sebagainya. Tapi faktanya kendaraan itu sama sekali nggak ada surat. Nomor rangka mesin A, nomor di STNK B, jadi Pacemut, Pabaliu, Pakaciu. Nah itu yang menjadi artinya bahwa supaya teman di Kabupaten Tangerang juga seirama dengan kami di Kota Serang. Tekanannya sama. Tekanan kita adalah kita akan surati pengusahanya. Apakah dia mau menarik unit atau kita tangkap? Karena kita sudah komitmen dengan Kasat Lantas Serang Kota, semua kendaraan yang masuk Serang Kota dalam waktu dekat ini akan dirazia. Dalam arti razia hanya urusan dokumentasinya, ya, dokumentasi kendaraan, supaya mereka lari mencari bahwa kehadiran Organda itu betul-betul dirasakan oleh mereka gitu. Jangan sebelah mata seperti sekarang ini. Nah terus pesan moral ataupun pesan normatif terhadap Pak Ketua nanti di Rakernas DPP Organda. Nanti saya dalam bentuk tulisan saya akan tulis, ya saya akan tulis karena dari aturan mau peraturan Menteri Perhubungan, Undang-Undang Nomor 22 dan peraturan Gubernur Banten terkait dengan angkutan jalan itu berbenturan Pak Ketua. Pergub ya, Pergub ya, Pergub. Itu berbenturan. Sebenarnya saya udah bawa tulisan ini. Artinya bahwa bagaimana sikap DPP menyikapi kearifan lokal yang terjadi di Provinsi Banten yang berbenturan dengan PP, yang berbenturan dengan undang-undang sumber hukumnya. Jadi itu nanti dalam bentuk tulisan. Siap. Kita akan kirim ke kalian nanti dalam PDF atau Word ya. Nah terus berangkatnya Selasa ya? Ya, Senin Selasa ya, pagi secepatnya lah. Nah terus selanjutnya kawan-kawan, lagi-lagi kalau kita bicara jasara harja, kita akan mentok karena kita nggak punya data. Ya, kita harus bicara by data. Jadi harapan saya kalau tiap kabupaten kota itu menyodorkan data keanggotaannya ke DPD provinsi, supaya kita bicara di depan Direktur Jasara Harja Banten, kita by data. Ini loh anggota kami. Yang bayar, masa kami cuma dikasih segini? Karena kalau kita melakukan membuat konstruksi hukum melalui gugatan ataupun tidak ada dasar hukum, membuat narasi gugatannya juga sulit, gitu kan? Karena dibangun hanya berdasarkan MOU, gitu kan, bukan peraturan Menteri Perhubungan, gitu kan, bahwa
PJR harus menyisikan keuntungan atau Ya. apalah Seperti gitu saya. terhadap organda. Jadi menurut saya sih itu akan sulit dilakukan. Nah, solusinya adalah ketika kita sudah memiliki data semua, maka kita bareng-bareng menghadap ke Jasara Harja. Nah, terus yang terakhir nih, terkait dengan angkutan khusus barang. Nah, ini juga persepsinya harus diseragamkan dulu nih. Yang dimaksud dari angsusbar itu seperti apa, Pak Ketua? Kita seragam dulu nih. Karena apa? Yang ditemukan di Serang Kota, rata-rata plat nomor mobil itu B. Ya. Plat nomor seperti taruhlah misalkan Alfa Midi sama Indomaret. Gudangnya kan di Serang. Ya. Tapi semua plat nomornya adalah B. Nah, apakah itu juga masuk ke dalam bagian dari angkutan barang yang harus kita data? Ya kan? Belum lagi angkutan-angkutan dump truk yang lalu lalang ke Kota Serang dan Provinsi Banten yang jumlahnya mungkin ribuan. Lihat plat nomornya BE, D, F, bahkan BG, gitu kan? Sementara dia ngerusak jalan raya di Provinsi Banten. Mual mungkin ya teman yang bayar pajak di Banten. Bayar pajak di masing-masing plat nomor dia yang mengeluarkan plat nomor. Nah, ini harus bagaimana sikap kita terhadap itu. Makanya harus dibangun komunikasi dengan lantas Banten, lantas Polda. Gitu. Nah, itu. Yang terakhir nih, DPC Kabupaten Tangerang saya mau tanya. Di pos Jayanti itu petang-tang peteng-teng yang mengatasnamakan baik merah putih ataupun mobil yang putih itu aparat penegak hukum, baik yang berwarna coklat maupun yang berwarna hijau. Ya, dan itu mobil yang dari Serang tidak bisa lolos ke Belaraja kalau tanpa setoran di Jayanti. Ya, itu sudah saya investigasi ke lapangan. Ya, harus setor itu sehari 10.000. Sehari 10.000. Itu apakah kita mau diam melihat pelanggaran hukum seperti itu? Yang semestinya mereka setor itu ke kita. Belum lagi Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten. Belum lagi Alibaba, belum lagi ini dan itu. Gitu kan? Artinya bahwa silakanlah cari makan masing-masing, akan tetapi jangan mengambil alih pekerjaan organda. Kalau organda secara normatif jelas melalui peraturan Menteri Perhubungan, melalui undang-undang, organda jelas. Ya kan? Itu persoalannya. Jadi oleh karenanya kepada Pak Ketua dan kawan-kawan DPR, kalau saya akumulasi Damri saja dengan 22 unit itu satu bulan itu di atas 100 karcis. Karena kami tidak lebih dari 2.000 rupiah. Jadi angkot 2.000 gitu. Dan hari ini baru berjalan dua KKU Kepandean sama. Dan pada saat eksekusi awal kami disaksikan oleh Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Gitu. Jadi oleh karenanya ke depan harapan saya semua DPC organda itu bila perlu, kalau katakan Kepala Dinas Perhubungan kemarin Provinsi Banten, bila perlu Pak Saiful kami undang di lapangan, kita sidak bareng-bareng. Biar kita tahu semua pelanggaran apa yang dilakukan oleh supir-supir, pengusaha-pengusaha kendaraan. Itu di satu sisi, cuman kan rek dihukum aja tak pengusaha kan anggota orang Pak Ketua. Nggak bisa kita penegakan hukum di satu sisi, tapi di sisi lain dia juga merugikan negara kan gitu. Jadi itu mungkin dari Kota Serang. Dan terakhir nih kepada DPC Kabupaten Serang, coba mulai bergeliat kita bersinergi dengan Kota Serang.
Karena titik-titik bagi pengusaha-pengusaha kendaraan di Kabupaten Serang itu jauh lebih banyak daripada Kota Serang. Tinggal kita duduk bareng dengan pihak kepolisian, dengan dinas perhubungan, di situ kita menentukan berapa layaknya di Kabupaten Serang untuk iuran anggota. Kita bahasanya iuran anggota karena di anggaran dasar anggaran rumah tangga penyebutannya iuran anggota. Kalau selain itu bunyi karcisnya adalah pungutan liar. Betul. Nggak boleh oleh undang-undang, kan gitu. Jadi bahasa di karcis itu adalah iuran anggota. Jadi perlu saya laporkan nih Pak Ketua, di kawasan industri Pancatama di Serang Timur itu sudah dilakukan melalui koperasi. Ya. Dan sehari itu perputaran uangnya saya tanya itu di angka 26 sampai 30 juta per hari. Per hari. Organda DPC nonton. Jadi penonton. Harusnya wilayah Organda. Gitu kan. Nah ini yang sangat saya sayangkan. Bahkan karyawannya 60 orang. Jadi per unit mobil itu 20 kali masuk 25.000. Kali masuk 25.000 itu 5.000 di sub, 5.000 lantas. Itu masuk mana? Ya, benar. Wilayah. Iya, Wilayah Kabupaten Serang. wilayah Kabupaten Serang. Nanti dengan Oleh karena itu di dalam undang-undang setiap kendaraan yang menggunakan jalan kelas 3 provinsi maupun jalan nasional yang berdiam ya, artinya nongkrong ya, itu wajib hukumnya ditegur. Dan itu adalah pekerjaan Organda. iya nongkrong Gitu kan. Pan mebes eta jalan. Nah Cilegon ini potensinya luar biasa. Tinggal kolaborasi dengan Kabupaten Serang, bukan ngajarin dari berenang kan ya. Tapi ya memang kemarin ada perkara Cilegon Serang kan, angkot. Dipadangin tuh semua tuh. Itu datang ke kantor saya semua. Minta dibebasin. Saya bilang bebas gimana bebas? Saya lihat suratnya dulu. Saya panggil pihak koperasinya ke kantor, bawa dokumen, baru saya bisa bebasin. Yang biru ya? Iya, angkot biru. Kan ada 180 sekian ya. Yang bersurat itu cuma 32 sih angkot. Cilegon tuh. Itu emang nggak ada lah di rumah. Punya Serang semua. Iya, maksudnya mereka lari ke Cilegon karena di Serang sepi, lari ke Cilegon. Jadi mereka nggak punya trayek, nggak punya STNK. Di sub kan nggak mungkin, nggak mungkin di sub karena terima setoran tiap hari. Kemarin Kota Serang habis sama Si saya. biru disebutnya Cilegon. Sampai ke Kepala Dinas Provinsi Banten kemarin Kak Haji sampai ngomong kayak begini. Ini saya kehadiran DPC Kota Serang ini seperti disuntik anjing, disuntik pil anjing. Kan. Saya harus lari ini kan. Malu saya. Saya bilang jangan main kandang-kandangin aja, lapor dulu dong ke Organda. Itu kan punya Organda itu, anggota Organda. Ini Organda nggak bapak libatin. Ketua saya nggak pernah tahu. Saya demi Allah saya gitu. Sampai saya bilang udah Kang bikin aja selebaran. Mobil ini ilegal, mobil ini legal. Ya nggak bisa begitu juga. Mau saya bilang ngasih anggaran ke DPC Kota Serang untuk sterilisasi, gitu kan. Jadi itu mungkin saya mohon maaf agak lama karena memang saya satu-satunya DPC Organda yang baru lahir, anak bungsu, dan saya juga termasuk mualaf lah dalam dunia transportasi. Jadi sehingga saya harus banyak belajar dari kawan-kawan. Cuma temuan-temuan saya di lapangan per 3 minggu ini seperti itu faktanya. Dan kami by data, setiap kegiatan kami foto, kami YouTubein, gitu kan. Dan selalu kami kirim ke kabupaten kota supaya kita punya pekerjaan itu ada jejak digital. Itu aja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf Pak Ketua, agak berapi-api saking semangatnya nih. Iya. Jadi hadanallah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam juga gitu. Semua yang ada di sana. Mohon izin dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada kawan-kawan DPC. Untuk mohon diagendakan kita rapat koordinasi terkait dengan angkutan barang.
dengan pihak Dishub dan Polda Banten. Semua fasilitas DPC Kota Serang yang akan fasilitas mulai dari makan minum, bila perlu kita di restoran aja. Mantap. Etak itu dah doang, takai tegar bukan dari. Biar kita dasar hukumnya dari DPP kita siapin bahwa ini loh hasil rakersus. Biar polisi dan Dishub juga tahu, gitu kan. Kita menyambut bahwa kita punya rencana ini di Banten. Itu aja. Itu tinggal yang diagendakan oleh provinsi. Segala fasilitas DPC Kota Serang yang siapin. Ya. Saya juga ini dulu ketua kemarin saya belum tadi menyampaikan di forum tanggal 31 kemarin ikut rapat di Setda Provinsi Banten. Salah satunya adalah yang diangkat itu tentang transportasi darat. Sama yang tadi disampaikan terkait dengan mobil yang dari luar ada di Banten dan hal-hal lain. Intinya kesimpulan dari pertemuan kemarin DPD Provinsi Banten dan para DPC Kota kita harus melakukan dalam waktu dekat ini harus melakukan komunikasi dengan Dishub dan Direktorat Lantas dan Pak Budi pun sudah membuka, sudah ngobrol berinteraksi. Kata Pak Budi, ayo sampaikan ke Ketua DPD Provinsi sama-sama dengan Kabupaten Kota kita duduk bersama dengan Dishub biar kita satu arah. Itu saja. Oke. Ucapan maafnya memang DPD pun justru mau minta maaf karena selama ini apa yang dikatakan musibah pandemi, musibah internasional, dampaknya sangat luar biasa. Bukan hanya DPC Kabupaten Serang yang selama ini tidur, bukan. Semua DPC dan termasuk DPD-nya. Nah, ditambah lagi persoalan-persoalan DPD. Memang selama ini ya kita baru bangun dari tidur ini. Nah, salah satu yang membangunkannya alhamdulillah DPC Kota. Nah, belum kita bergerak DPC Kota sudah mendahului. Semangat, terus terang saja. Tapi ada pakar. Saya kontek-kontek kan dengan sekretaris kontek-kontek masalah ketua DPC Kota Serang ke Dishub Provinsi. Kalau ranahnya kinerja Dishub Provinsi itu kan DPD. Tapi kan DPD juga selama ini kan belum bergerak. Nah, nggak ada salahnya silaturahmi. Pak Rahmat dari Dishub kan telepon saya, Beno. Diterima jangan katanya. Loh, masa orang mau silaturahmi nggak diterima? Ya terima dong. Nanti apapun masukannya, ya pasti berkenaan dengan transportasi. Gitu. Lalu jawaban Kabupaten Serang, ya mohon maaf Kang Ade, memang seperti itu ya. Walaupun itu disebut AKDP antar kota dalam provinsi, tetap yang punya wilayah itu DPC. Karena AKDP itu tidak akan keluar izin trayeknya kalau tidak ada rekomendasi dari 2 DPC itu. Misalkan Serang Cilegon, ya berarti yang punya kewenangan di lapangan itu DPC Serang bukan DPC Cilegon. Kalau DPD itu yang hanya secara administrasi, yang punya wilayah tetap DPC. Yang mengelola kendaraan itu anggota kita ya DPC. DPD tidak mengelola secara langsung. DPC itu hanya mengelola administrasinya. Nah makanya pada waktu 2017 DPC meminta agar Amsuspel dikembalikan kepada DPC